pada faktanya nilai-nilai agama atau nilai-nilai religius hanya dijalani sebatas formalitas belaka, hanya dijalani sebatas sebagai sebuah tujuan hidup dikarenakan mereka nggak tahu lagi ya mau ngapain lagi gitu. Ya udah jalanin ibadah gitu, ya udah nggak tahu lagi harus kemana, ya udah berlindung sama Tuhan gitu. Kali ini kita bakal berusaha membahas teori evolusi. Tapi bukan teori evolusi Darwinian yang mengatakan bahwa manusia berasal dari primata, melainkan evolusi yang mungkin lebih bisa berdampak secara pragmatis atau bisa berdampak secara langsung di kehidupan kita saat ini gitu, yang kemudian bisa kita lihat perubahannya, yang bisa kita lihat bahwa evolusi tersebut nyata, yang bisa kita lihat bahwa evolusi tersebut memang terjadi dan kita sendiri bisa merasakannya gitu. Namanya adalah evolusi eksistensial yang diperkenalkan oleh Søren Kierkegaard. Pertama, Kierkegaard mengatakan bahwa dalam tahap-tahap tertentu, seseorang dapat menjalani jenis evolusi awal yang disebut sebagai evolusi otentik. Kemudian, di tahap kedua, seseorang bisa menjalani jenis kehidupan di dalam jenis evolusi etik. Ketiga, manusia menjalani jenis kehidupan di dalam evolusi yang terakhir menurut Kierkegaard, yakni evolusi religius. Well, kita akan berusaha membahas ketiganya serta keterkaitannya dengan keseharian kita saat ini, dan mungkin kalian juga bisa bercermin atau menggambarkan diri kalian saat ini sedang berada di tahap yang mana. Pertama, ketika kita membahas evolusi otentik atau evolusi tahap awal, kita dipertemukan dengan sebuah keadaan di mana menurut Kierkegaard, manusia-manusia yang berusaha menjalani evolusi tersebut adalah manusia-manusia yang berusaha lepas dari tatanan masyarakat gitu, berusaha menjauh dari konsep-konsep yang tertanam dalam kehidupan masyarakat. Karena seperti yang kita ketahui, masyarakat itu sendiri memiliki kesadaran atau memiliki pikirannya tentang kehidupan yang seharusnya dijalani itu seperti apa gitu. Dan orang-orang yang berusaha berevolusi di tahap awal itu menjauhkan diri mereka dari konsep-konsep atau tatanan-tatanan yang telah diberikan oleh masyarakat gitu, yang telah disodorkan oleh masyarakat sebagaimana manusia itu harus menjalankan hidupnya gitu. Orang yang berada di tahap awal berusaha menghindari hal tersebut sehingga pada akhirnya dirinya akan berusaha membentuk nilainya sendiri, dirinya bakal berusaha membentuk jalan hidupnya sendiri, dirinya akan berusaha membentuk perspektif tentang kesadaran dan apa yang penting bagi hidupnya sendiri, hingga pada akhirnya jenis kehidupan yang dijalaninya berbeda dari masyarakat pada umumnya, yakni jenis kesadaran estetik atau jenis kesadaran yang otentik. Well, dalam tahap awal tersebut sebenarnya mungkin kita bisa melihat jiwa-jiwa seperti itu dalam orang-orang yang bergelut di dunia seni ya, orang-orang yang bergelut di dunia sastra juga mungkin yang berusaha mendobrak tatanan-tatanan masyarakat, yang berusaha untuk membentuk nilainya sendiri, yang berusaha untuk memandang dunia dengan matanya sendiri, bukan mata atau cara pandang masyarakat. Sangat disayangkan ya, jumlah dari seniman dan sastrawan itu sendiri mungkin yang benar-benar otentik ya, sangat amat sedikit gitu. Jadi bisa dibilang orang yang berada di evolusi tahap awal itu sebenarnya masih sedikit gitu, masih jarang gitu. Karena seperti yang kita ketahui, kebanyakan orang masih menjalani jenis kehidupan yang ngikut arus gitu aja gitu, yang nggak mau berusaha melawan atau mempertanyakan konsep-konsep yang hidup di dalam masyarakat. Mereka cuman mau mencari nilai-nilai kebahagiaan atau dibutakan dengan hal tersebut, hingga pada akhirnya nggak sadar bahwa konsep-konsep atau tatanan-tatanan sosial tersebut justru memenjarakan diri mereka, sehingga mereka nggak bisa menjalani jenis kehidupan yang otentik gitu. Dan kalau kita berkaca dari tahap awal aja yang udah jarang orang masuk ke evolusi itu, apalagi tahap kedua, yakni etika. Well, mungkin kalau kita mau berkata-kata dengan mudahnya, kita bisa bicara bahwa tapi kan semua orang banyak yang beretika, gitu. Semua orang yang banyak yang paham sopan santun, semua orang banyak yang paham nilai-nilai norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Well, memang iya, mungkin memang banyak sekali orang yang paham nilai norma dalam kehidupan masyarakat. Tapi menurut Kierkegaard ada sebuah celah atau ada sebuah batasan antara pemahaman dan kesadaran. Yakni ketika kita paham bahwa ada nilai-nilai moral dengan kita menyadari dengan perasaan dan pikiran kita sendiri bahwa nilai-nilai moral itu merupakan bagian tak terpisahkan dari hidup kita, ada sebuah perbedaan yang
cukup mendasar di antara keduanya. Ketika kita paham moral atau ketika kita mengerti bahwa ada tatanan sosial yang hidup di tengah masyarakat dan kita secara buta melakukan atau mengikuti hal tersebut, maka ketika ada celah, ketika ada sebuah katakanlah keadaan di mana kita mampu untuk tidak mengikuti hal tersebut, maka kecenderungan untuk tidak melakukan atau tidak menuruti moral tersebut akan sangat amat besar dilakukan oleh masyarakat. Itu adalah fakta yang mungkin kita bisa temui sendiri di kehidupan kita sehari-hari. See, their morals, their code, it's a bad joke. When the chips are down, these civilized people, they'll eat each other. Dan hal tersebutlah yang membedakan pemahaman akan nilai normal dengan kesadaran akan nilai norma gitu, akan kesadaran nilai etika. Di mana bahkan ketika ada kecenderungan atau ada kemungkinan di mana seseorang bisa melanggar norma atau moral itu sendiri, namun dirinya sadar bahwa norma serta moral tersebut adalah bagian tak terpisahkan dari dirinya, yang merupakan bagian inti dari jiwa manusia itu sendiri, maka meskipun nggak ada orang, meskipun katakanlah memungkinkan bagi dirinya untuk melanggar norma pada saat itu, dirinya akan menolak untuk melanggar atau dirinya menolak untuk melakukan tindakan-tindakan negatif tersebut. Hal tersebutlah yang disebut sebagai evolusi etika di bagian kedua dari Søren Kierkegaard. Dan sangat amat jarang orang atau masyarakat kita yang melakukan tindakan seperti itu. Nggak perlu kita tutup-tutupin deh. Memang sangat amat jarang orang yang melakukan tindakan tersebut. Kebanyakan dari kita mungkin ya memang paham nilai norma, mungkin memang tahu ada nilai etika yang hidup di kehidupan kita. Gitu. Tapi begitu ada celah, begitu ada kemungkinan di mana kita mampu untuk seenaknya aja atau nggak memperdulikan norma dan moral itu sendiri, maka kita bakal ngelabas atau kita bakal nggak peduli dengan nilai-nilai itu sendiri. Kenapa demikian? Karena bagi Kierkegaard, pemahaman mereka tentang etika atau pemahaman mereka tentang nilai-nilai moral itu belum menyentuh kesadaran mereka yang merupakan bagian dari evolusi itu sendiri. Ketika kita kaitkan kesadaran etika dan kesadaran estetika atau kesadaran otentik yang berada di tahap awal, kita bisa melihat di mana orang-orang yang tadi di tahap awal adalah orang-orang yang berusaha menjauh dari peradaban, memahami bahwa nggak peduli sejauh apapun saya dari masyarakat, saya pun pada akhirnya akan berkecimpung di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Saya pun bakal mau nggak mau bersinggungan dengan kehidupan sosial. Hingga pada akhirnya, meskipun saya sudah membentuk nilai saya sendiri, meskipun saya sudah berusaha menjalani jenis kehidupan yang otentik, atau kehidupan yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya, namun saya berusaha memahami lebih bahwa di dalam kehidupan masyarakat itu ada nilai-nilai yang memang nggak bisa diubah, ada nilai-nilai yang memang harus dituruti gitu, yang nggak bisa seenaknya saya tentang atau nggak bisa seenaknya berusaha saya tolak mentah-mentah gitu. Oleh sebab itu, keterkaitan evolusi pertama dan evolusi kedua adalah ketika seseorang memahami bahwa dirinya memang harus melakukan tindakan tersebut karena nilai tersebut adalah bagian dari kondisi jiwanya atau bagian dari kesadarannya di mana ia harus melakukan tindakan tersebut atau dirinya diwajibkan atau memiliki tanggung jawab untuk melakukan tindakan tersebut gitu. Kemudian ya, kalau nilai estetika dan nilai etika aja kita udah bisa melihat sangat amat jarang orang yang menyentuh posisi atau keadaan atau kesadaran tersebut. Bagaimana dengan nilai-nilai religius? Seperti yang kita ketahui, ya, sangat amat banyak orang yang memeluk agama dan sangat amat banyak bagian dari orang-orang tersebut yang mungkin menjalani perintah dari agama-agamanya. Apakah hal tersebut bukan merupakan bagian dari evolusi religius? Well, sebenarnya saya nggak mau menjudge seorang yang melakukan tindakan tersebut atau saya nggak mau katakanlah memberi penilaian tentang orang yang melakukan ibadah karena hal tersebut merupakan perhitungan yang hanya bisa dinilai dari hak prerogatif Tuhan gitu. Apakah amal seseorang itu diterima atau enggak itu bukan hak saya untuk menilainya. Namun ada beberapa kasus atau ada beberapa fenomena di kehidupan sosial kita ketika pada faktanya nilai-nilai agama atau nilai-nilai religius hanya dijalani sebatas formalitas belaka, hanya dijalani sebagai sebuah tujuan hidup dikarenakan mereka nggak tahu lagi ya mau ngapain lagi gitu, ya udah jalanin ibadah gitu, ya udah nggak tahu lagi harus kemana, ya udah berlindung sama Tuhan gitu, karena bagi mereka itulah poin atau itulah titik akhir, tapi mereka ya kembali seperti etika sebelumnya gagal menyadari poin-poin mendasar yang membentuk kesadaran mengapa mereka harus melakukan tindakan tersebut gitu.
Apa yang menyebabkan nilai religius itu penting? Apa yang menyebabkan ibadah mereka itu penting? Kebanyakan orang, mungkin ini sedikit menyinggung ya, cuman saya mohon maaf jika memang sedikit menyinggung, kebanyakan orang belum sampai di titik itu gitu, meskipun ya balik lagi seperti yang saya bilang sebelumnya, saya nggak memiliki hak atau nggak memiliki wewenang untuk menjudge hal tersebut, tapi mungkin kalian bisa menilai sendiri di mana beberapa orang atau sebagian besar orang mungkin menjalani nilai-nilai agamanya sebagai sebatas formalitas belaka dan sebatas sebuah tindakan yang seolah memiliki perbedaan dengan kesehariannya atau nilai etika dan nilai moralnya gitu. Sehingga pada akhirnya ketika seseorang itu katakanlah ibadahnya rajin atau menuruti perintah-perintah agamanya, namun karakter dan nilai jiwa dari dirinya tuh nggak mencerminkan dari agamanya, nggak mencerminkan dari nilai-nilai spiritual atau nilai-nilai religius yang berusaha dikandung oleh agama yang dirinya genggam gitu. Yang menjadikan terdapat ketidakharmonisan atau ketidaksinkronan di antara dirinya yang mengatakan bahwa dirinya memeluk agama dan menjalani ibadah atau menjalankan perintah agama-agamanya dengan nilai-nilai mendasar di dalam agamanya itu sendiri yang justru nggak dijalani olehnya atau yang nggak berhasil menyentuh kesadarannya sehingga melahirkan karakter yang baik. Hal tersebut menandakan bahwa ada kegagalan, ada sebuah keadaan di mana sangat amat banyak orang kembali lagi tidak berhasil mencapai titik evolusi ketiga gitu. Jadi kalau evolusi pertama aja dalam bentuk otentik orang masih belum bisa atau belum banyak yang mencapainya, apalagi tahap kedua yakni tahap etik di mana kita berusaha menjalani jenis kehidupan dengan paham-paham norma atau paham-paham etika yang menyentuh kesadaran kita, yang menyentuh bahwa hal tersebut merupakan bagian dari kewajiban dan tanggung jawab kita. Apalagi tahap ketiga, tahap religius di mana kita harus menyadari bahwa kita butuh Tuhan dan kebutuhan kita tersebut memberi nilai positif di dalam kehidupan kita gitu. Ya kalau kita perhatiin ada fakta nyata atau ada hal-hal yang mungkin bisa menjadi contoh dari tingkatan evolusi tersebut seperti orang-orang yang taubat, mungkin orang-orang yang sebelumnya menjalani jenis kehidupan estetika yang awalnya nakal, yang mungkin mendobrak tatanan masyarakat gitu. Kemudian justru berhasil berevolusi karena etika dulu mungkin hingga mereka pada akhirnya belajar agama, hingga pada akhirnya mereka menjadi seseorang yang religius gitu. Hingga pada akhirnya kita bisa melihat beberapa orang yang awalnya mungkin seorang musisi atau seorang seniman kemudian berevolusi menjadi seseorang yang sangat amat religius atau sangat amat mencerminkan nilai-nilai agama, dan hal tersebut merupakan bukti bahwa evolusi tersebut memang ada, berbeda dengan evolusi Darwin yang justru melahirkan perdebatan panjang. Evolusi milik Soren Kierkegaard bisa kita rasakan langsung dan bisa kita pikirkan langsung dan bisa kita diskusikan langsung keberadaannya gitu, karena memang kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri kenyataan bahwa evolusi itu terjadi dalam konteks kesadaran yang kita miliki. Dan saran saya ketika kalian berusaha untuk mengkaitkan kesadaran kalian dengan nilai evolusi tersebut, jangan terburu-buru mengatakan bahwa oh saya udah di titik ini nih, oh saya udah berada di titik ini nih. Cobalah kembali renungkan, cobalah kembali pikirkan apakah kita sudah berhasil mencapai titik pertama atau kita sudah berhasil mencapai titik kedua, apakah sudah berhasil mencapai titik ketiga gitu. Jangan hanya mengambil kesimpulan yang seenaknya aja atau mengambil kesimpulan yang berdasarkan nafsu atau ego kita sehingga pada akhirnya hal tersebut justru mencerminkan bahwa kita masih berada di luar jalur evolusi tersebut gitu. Kita masih jauh dari bahkan nilai-nilai estetik itu sendiri. Jadi ya saya kira itu semoga bermanfaat bagi kalian, khususnya ketika kalian berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup kalian, ketika kalian berusaha untuk memahami realitas kehidupan itu sendiri, yang nantinya akan berdampak positif dalam kehidupan kalian. Sekian, Ko Salte Sangning, sampai jumpa.